Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini izinkan saya sebagai Muhammad Wisdan Ar-Rasyid dengan NIM 20221037 0311497 dan juga teman saya. Silahkan teman-teman. Dengan saya Iswah Yudi dengan NIM 2022103703111502. Saya Farah Sandiarsoyo, NIM 2022-1037-0311-503. Oke. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas pra-UTS mata kuliah pemrograman fungsional kelas 5H, yakni tentang berikut fitur, subfitur, dan fungsi yang ada pada website loket.com. Mungkin bisa dilanjut, Mas. Nah, di sini ada daftar isi yang berisikan mulai dari pendahuluan, profil, analisis dari 5 fitur yang ada di loket.com, lalu implementasi fungsi ke dalam sebuah bahasa pemrograman Python yang sesuai dengan 5 fungsi utama yang ada di loket.com, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Mungkin bisa langsung lanjut ke bagian pertama, yaitu pendahuluan. Di sini menjelaskan tentang kebutuhan-kebutuhan apa saja yang ada di dalam pemrograman yang akan kita buat atau tugas-tugasnya apa saja. Yang pertama yaitu kita diminta untuk memilih salah satu aplikasi atau website yang ada atau yang sudah ada, misal dari Grab, Traveloka, dan lain-lainnya. Lalu setelah kita pilih, kita uraikan sebuah aplikasi atau fitur yang memiliki banyak transaksi dan juga fitur. Nah, untuk setiap kelompok ini harus memiliki aplikasi dan juga setiap fitur yang berbeda. Untuk yang kedua adalah setiap aplikasi atau situs yang dipilih, ini kita breakdown. Kita bagi menjadi 5 fitur utama yang ada di dalamnya. Sudah termasuk juga sebuah transaksi atau pembayaran. Dan yang ketiga, kita jabarkan dari masing-masing 5 fitur utama tersebut. Jika terdapat fungsi dalam fitur tersebut, uraikan juga fungsi-fungsinya. Jadi di dalam satu fitur itu memiliki beberapa fungsi yang kita bisa uraikan nanti di pemrogramannya. Dan yang terakhir, buatlah uraian sendiri atau bisa kita carikan dari berbagai literatur materi mengenai fungsi dan juga fitur tersebut. Dengan setiap fitur itu minimal memiliki 3 fungsi, dengan salah satu fungsi yang dapat diimplementasikan ke dalam 5 fitur lainnya. Seperti itu. Bisa dilanjut? Mungkin yang kedua adalah profil website loket.com, yaitu pengenalan loket.com-nya. Yaitu Loket adalah platform yang memiliki ticketing management service atau TMS, teknologi unggul dalam mendukung seluruh penyelenggara event mulai dari distribusi dan manajemen tiket hingga penyediaan laporan analisa event di akhir acara. Selain sebagai platform manajemen tiket, Loket.com menyediakan solusi lengkap untuk mendukung acara dari tahap promosi hingga evaluasi. Dengan sistem distribusi tiket yang luas, berbagai metode pembayaran aman, dan teknologi gate management yang efisien, Loket.com memudahkan pengelolaan acara besar. Di akhir acara, platform ini juga menyediakan laporan analisis komprehensif untuk membantu penyelenggara dalam evaluasi dan perencanaan strategi acara selanjutnya. Kemudian untuk layanan dan teknologi utama di Loket.com, jadi beberapa teknologi yang Loket.com disediakan siap untuk memfasilitasi penyelenggara event dalam setiap tahap persiapan yang meliputi. Yang pertama yaitu distributor tiket terlengkap yang telah bekerja sama dengan Loket untuk menjual tiket. Kemudian ada sistem pembayaran yang beragam dan aman, memberikan kemudahan kepada calon pembeli untuk mendapatkan konversi yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu gate management yang paling aman dan nyaman untuk akses saat event berlangsung, sehingga event dengan jumlah penonton yang besar dapat ditangani dengan mudah. Dan yang terakhir yaitu sistem analisis data yang lengkap dan komprehensif setelah acara berlangsung untuk memudahkan penyelenggara event dalam menentukan strategi event selanjutnya. Oke, setelah penjelasan dari poin kedua tentang profil website loket.com, kita beralih ke poin yang ketiga, yaitu analisis 5 fitur utama yang ada pada website loket.com. Nah, sebelum kita membuat sebuah pemrograman, kita analisis, lalu kita aplikasikan ke dalam pemrograman tersebut. Untuk poin yang pertama itu ada fitur pencarian utama. Nah, di fitur pencarian utama ini ada 3 proses dan juga 3 fungsi utama. Mungkin
untuk gambarnya itu ada di slide setelah ini. Untuk yang diproses ini yang pertama ada masukkan kata kunci. Masukkan kata kunci ini diharapkan dari pengguna atau user dapat mencari acara berdasarkan nama, lokasi, atau jenis acara. Misal lokasinya bisa di Jabodetabek atau di mana, nanti dia akan memfilter sesuai dengan yang kita tuliskan. Seperti itu. Lalu filtering ini adalah penyaringan acara berdasarkan kategori, tanggal, dan juga lokasi. Untuk yang filter ini nanti seharusnya kalau ketika di gambar webnya itu ada di bagian kanannya itu ada titik 3 atau biasanya ada strip 3. Lalu yang terakhir itu ada hasil pencarian. Hasil pencarian itu menampilkan daftar acara sesuai preferensi pengguna. Jadi misal kita tadi sudah masukkan terus kita input. Nah, nanti setelah kita user input atau pengguna input, maka akan tampil hasil pencarian sesuai dengan yang kita inputkan. Dan juga di sini dari fitur pencarian acara ini kita breakdown menjadi 3 fungsi. Yang pertama, cari acara, mengambil daftar acara sesuai kriteria pencarian pengguna atau sesuai yang diinginkan oleh user. Lalu ada filter acara, menyaring daftar acara sesuai atau berdasarkan preferensi dari pengguna. Dan yang terakhir adalah pengurutan acara berdasarkan popularitas atau tanggal. Misal mana yang kira-kira paling paling banyak dicari oleh pengguna atau mana yang kira-kira sesuai dengan tanggal terdekat, seperti itu. Mungkin bisa dilanjut. Oke, selanjutnya ini tadi sebelumnya ini gambaran dari poin subbab sebelumnya. Ini setelah itu pendaftaran dan pembelian tiket. Di sini ada proses-prosesnya, yaitu yang pertama adalah pilih acara dan jenis tiket. Jadi pengguna memilih acara dan jenis tiket yang tersedia, yaitu VIP, reguler, dan lain-lain. Yang kedua adalah jumlah tiket, menentukan jumlah tiket yang akan dibeli. Yang ketiga adalah tambah ke keranjang, seperti ya mungkin kayak e-commerce lainnya gitu, misalnya kayak Shopee kan tambah ke keranjang, tiket yang dipilih dimasukkan ke dalam keranjang belanja, seperti itu. Mungkin selanjutnya adalah fungsi utama. Fungsi utamanya pilih tiket, hitung lokal harga, tambah ke keranjang. Dengan pengertian, ya ini pengertiannya. Berikut adalah ini contoh dari gambaran pendaftaran dan pembelian tiketnya. Kemudian yaitu selanjutnya yaitu fitur pembayaran. Nah, fitur pembayaran ini memungkinkan pengguna untuk memilih metode pembayaran yang beragam seperti kartu kredit, transfer bank, atau e-wallet. Dan setelah memilih metode, pengguna harus memverifikasi detail transaksi sebelum melanjutkan proses pembayaran. Sistem kemudian memproses pembayaran dan mengirimkan konfirmasi jika berhasil. Fungsi utama di sini adalah pilih metode pembayaran, verifikasi transaksi untuk memastikan detail pembayaran, dan proses pembayaran untuk menyelesaikan transaksi. Lalu selanjutnya ada penerbitan dan pengelolaan etiket. Nah, dari prosesnya itu ada 3 dan juga fungsi utamanya itu ada 3. Di prosesnya itu ada penerbitan tiket elektronik. Tiket dikirimkan dalam bentuk elektronik setelah pembayaran berhasil. Untuk yang di program yang kita buat nanti ketika kita sudah memasukkan sesuai dengan inputan user, maka akan tampil berupa tiket-tiketnya, misal dari nama atau kode-kodenya dan lain sebagainya. Lalu untuk etiket, pengguna dapat mengunduh tiket dari akun mereka. Lalu yang terakhir adalah tampilkan kode QR. Kode QR ditampilkan pada tiket untuk verifikasi di pintu masuk. Lalu setelah itu ada fungsi utama. Di fungsi utama ini ada kirim etiket. Kirim etiket digunakan untuk mengirimkan tiket elektronik ke pengguna. Lalu unduh tiket itu memungkinkan pengguna mengunduh untuk mencetak tiket. Dan yang terakhir adalah tampilkan kode QR yang digunakan untuk menampilkan kode QR untuk verifikasi saat masuk. Mungkin untuk gambarnya bisa kita lihat pada slide selanjutnya. Seperti ini. Baik, selanjutnya, poin selanjutnya adalah pengelolaan acara bagi penyelenggara. Dengan proses-prosesnya yaitu buat dan daftar acara. Jadi penyelenggara dapat membuat acara baru dengan mengisi detail seperti nama, lokasi, dan waktu. Untuk proses selanjutnya adalah kelola penjualan tiket, melacak penjualan tiket secara real time. Selanjutnya, analisis dan laporan, mendapatkan data pengunjung dan laporan penjualan. Fungsi utama dari pengelolaan acara penyelenggara ini adalah buat acara, yaitu dapat memungkinkan penyelenggara untuk menambah dan mengatur acara.
Yang kedua adalah monitor penjualan, melacak dan menampilkan jumlah tiket terjual. Laporan dan analisis, menyediakan laporan yang membantu analisis acara. Mungkin gambarannya seperti berikut. Oke, kemudian selanjutnya yaitu implementasi fungsi serupa di 5 fitur utama. Yang pertama yaitu contoh implementasi fungsi pilih metode pembayaran dalam beberapa fitur. Jadi fungsi pilih metode pembayaran itu merupakan salah satu fungsi yang dapat diterapkan secara seragam di berbagai fitur pada platform loket.com. Contoh misalnya pada fitur pembelian tiket, pada fitur pendaftaran acara, dan keunggulannya itu penerapan fungsi yang sama di berbagai fitur menciptakan konsistensi dan efisiensi dalam pengalaman pengguna. Kemudian fungsi yang kedua yaitu database. Nah, pada database pada platform loket.com dikelola menggunakan struktur database sederhana seperti dictionary. Rinciannya itu yang pertama ada DB event untuk menyimpan detail acara seperti nama, waktu, lokasi, deskripsi, dan penyelenggara. Kemudian ada DB tiket berisi informasi tiket seperti stok, harga, dan identitas acara. Kemudian DB pembeli yang berisi menyimpan data tiket yang telah dibeli pengguna seperti nama pembeli dan detail tiket. Struktur ini memungkinkan integrasi data yang efisien di seluruh fitur. Selanjutnya bisa kita lihat di sini kita membuat fungsi menu utama. Fungsi menu utama ini merupakan fungsi utama yang kita gunakan untuk memilih kira-kira dalam menu tersebut kita ingin kemana atau user ini ingin kemana. Di sini ada 6 pilihan. Yang pertama mulai dari cari event, pembelian tiket, pembayaran, bikin event, kelola event, hingga keluar. Dan kita gunakan di sini adalah condition if else. Lalu di sini kita juga tampilkan ada try dan juga except sebagai exception handling ketika terjadi kesalahan penginputan. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjut. Untuk fungsi selanjutnya ialah tentang pencarian event, yang dimana di sini ada 3 fungsi ya di sini. Untuk cari event, dimana di sini ada nama eventnya yang akan diinputkan, terus nge-return ya seperti itu. Setelah itu fungsi filter event dan tampilkan hasilnya. Mungkin akan yang ditampilkan itu akan event yang ditemukan, dan kalau misalnya nggak ada ya berarti event tidak ditemukan gitu. Jadi fungsi cari event dan filter event ini memungkinkan pengguna mencari acara berdasarkan nama yang diinputkan, seperti itu. Selanjutnya yaitu fungsi pembelian tiket. Jadi fungsi dalam fitur pembelian tiket ini memungkinkan pengguna untuk memilih tiket. Jadi pengguna itu memilih jenis tiket seperti VIP atau reguler. Kemudian fungsinya bertujuan untuk menentukan jumlah tiket. Sistem menghitung stok yang tersedia dan mencatat pilihan pengguna dan menyimpan tiket di keranjang. Tiket yang dipilih dimasukkan ke dalam keranjang untuk memudahkan proses pembayaran. Jadi fungsi utama di sini yaitu memastikan proses pembelian tiket itu berjalan dengan lancar. Lalu setelah itu ada pembayaran. Pembayaran di sini ada 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi ambil keranjang, ada lagi hitung total bayar, dan juga ada proses pembayaran. Di dev ambil keranjang ini dia akan mengembalikan atau menampilkan seluruh database dari pembeli. Lalu ada hitung total bayar keranjang. Di sini dia akan melakukan proses pelulangan looping for. Nah, dia akan menghitung seluruh pembelanjaan yang ada di dalam keranjang .value. Nah, jadi item-itemnya itu akan ditambahkan dengan variabel total. Jadi variabel total ini awalnya 0, lalu ditambahkan dengan item yang ada di keranjang .value. Lalu setelahnya ada dev proses pembayaran. Di dev proses pembayaran di sini ada inner function. Inner functionnya adalah konfirmasi bayar. Untuk konfirmasi bayar, di sini dia akan mengecek apakah dia jadi bayar adalah atau enggak. Di sini juga ditampilkan kira-kira total pembayarannya itu berapa. Dan jika konfirmasinya itu Y atau nilainya itu Y baik dari upper ataupun lower, karena di sini fungsinya itu ada strip.lower, maka dia akan mengembalikan pembayaran berhasil dan juga DB pembeli.clear. Dia akan menghapus keranjang setelah pembayaran. Dan juga apabila pembayarannya itu N atau 0, maka dia akan mereturn pembayaran dibatalkan, sedangkan
database dari pembeli itu masih sama, tidak ada perubahan sama sekali. Seperti itu. Lalu dia akan mereturn nilai dari konfirmasi underscore bayar. Baik, untuk selanjutnya ya adalah membuat event baru. Di sini kita ada 3 fungsi, yang dimana ini buat buat ngambil-ngambil data-data input event seperti nama event, waktu event, lokasi event, deskripsi event, dan input penyelenggara, input stok tiket, dan input harga tiketnya gitu. Di sini dia akan menyimpan di variabel-variabelnya, variabel nama dan lain-lain. Setelah itu masuk ke fungsi generate ID event. Jadi di sini ada parameter nama eventnya. Di sini ya buat generate ID eventnya lah gitu. Setelah itu untuk fungsi selanjutnya ialah menyimpan event ke database gitu. Ini buat fungsi-fungsinya seperti ini. Kalau misalnya eventnya sudah ada, dia bakal nge-return eventnya sudah ada gitu. Jadi dia nggak menyimpan ke database-nya gitu. Kalau misalnya belum ada, maka dia akan masukkanlah sesuai dengan database-database yang ada. Kalau misalnya berhasil, return event berhasil disimpan. Mengembalikan pesan sukses. Yeay. Lanjut. Selanjutnya yaitu fitur mengelola event. Jadi di sini ada 3 fungsi. Yang pertama pilih event untuk dikelola, kemudian ada untuk update data event, dan yang terakhir itu hapus event data. Jadi setelah acara dibuat, penyelenggara itu dapat melacak penjualan tiketnya, melihat jumlah tiket yang terjual secara real time. Kemudian di fungsi update date event ini, jadi bisa mengubah detail acara, misalnya memperbarui jadwal atau lokasi acara. Kemudian fungsi hapus event data ini melihat dapat untuk menghapus beberapa eventnya. Jadi untuk melihat data pengunjung, mendapatkan data peserta untuk evaluasi lebih lanjut. Keunggulan fitur ini memberikan kontrol penuh kepada penyelenggara atas acara atau event mereka yang dikelola. Lalu selanjutnya ada fungsi tambahan untuk menampilkan detail event. Jadi di fungsi detail event ini kita gunakan parameter event ID yang nantinya event ID ini akan kita masukkan ke dalam 2 variabel. Yang pertama itu ada variabel event dan juga yang kedua adalah variabel tiket. Dan juga nanti kita akan membuat sebuah condition event and ticket di mana di dalamnya dia akan mengeluarkan sebuah output mulai dari nama, waktu, lokasi, deskripsi penyelenggara, stok, dan yang terakhir adalah harga. Dan setelah itu dia akan mengeluarkan event jika condition ini true. Seperti itu. Lalu untuk else itu apabila kondisi sebelumnya itu tidak terpenuhi, maka dia akan mengeluarkan input bahwasanya event ini tidak ditemukan. Untuk selanjutnya itu ya, untuk memulai programnya, buat program mainnya untuk menampilkan selamat datang. Ini baru dia menampilkan menu utamanya seperti itu. Dia manggil fungsi dari menu utamanya tersebut untuk mulai aplikasi. Oke, untuk kesimpulannya, dalam kesimpulan ini kami ingin menyoroti bahwa Loket.com ini adalah platform yang sangat mendukung pengelolaan acara baik bagi pengguna individu maupun penyelenggara. 5 fitur utama yang kami analisis yaitu pencarian acara, pendaftaran tiket, pembayaran, penerbitan etiket, dan pengelolaan acara, menunjukkan bagaimana teknologi digunakan secara efektif untuk memberikan pengalaman terbaik. Dengan implementasi fungsi yang serupa, platform ini berhasil menjaga efisiensi dan kenyamanan pengguna. Oke, juga sedikit tambahan berkaitan dengan pemrograman fungsional yang kami buat di program Python di sini. Kami membuat berfunction di mana dalam setiap fungsi-fungsi yang ada di dalam pemrograman ada return-nya. Jadi untuk misalnya ketika ada fungsi keranjang, ambil keranjang di sini dia akan mereturn value dari DP pembeli. Juga ketika kita membuat fungsional di sini, kita juga membuat atau menyimpan sebuah data-data ke dalam database, di mana database tersebut memiliki database-nya itu bersifat listing. Juga ada beberapa yang menggunakan tuple, jadi seperti itu. Oke.
Mungkin cukup sekian yang presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Terima kasih. Burung pipit, burung kenari. Kami pamit. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.